wabarakatuh para pembelajar semuanya. Jumpa lagi di channel Guru ID XCPS Indi. Masih di konten tip-tip reaction, tiba-tiba reaction. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan beri komentar positif di channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Jadi di konten tip-tip reaction, tiba-tiba reaction ini kita akan membahas mengenai kehidupan pelajar di Cina melalui video pertaktikan teratas random. Kita sudah tiba di TKP. Langsung saja kita ke video pertama. These Chinese students begin their day at 6:30. Oke, pelan-pelan saja. Para siswa di Cina memulai harinya, jam belajarnya, jam apanya ya? 6.30 pagi. Mereka sudah mulai rutinitas sekolahnya. And immediately start dan langsung studying mulai after a belajar. 3-hour morning review session. Oke, pelajaran pertamanya adalah membaca buku. Oke, 3 jam membaca buku berarti 6.30, 7.30 sejam, 8.30 2 jam, 9.30 3 jam. Oke, 9.30. Setelah 9.30 mereka apa? The whole school is forced to mereka work langsung out to olahraga. Wow, keren. Olahraganya berapa menit ya? 30 menit ya? stimulate their brains. Then students go back to study. Oke, lalu 10.30 belajar. Oke. Kalau kita di Indonesia kegiatan literasinya 15 menit, 30 menit itu biasanya. Biasanya juga 15 menit sebelum mulai pelajaran. Wow, 15 menit sedikit sekali, 15 menit sebelum mulai pelajaran. Biasanya juga ada sekolah, saya perhatikan dia melaksanakan Jumat membaca selama 10 menit, 60 menit, atau sejam 40 menit bisa. Terus ada jam kunjungan perpustakaan. Di Cina malah 3 jam per hari ya baca bukunya. Keren. Which includes classes, practice tests, and self-reviews. Until they finally get a 30-minute lunch break. Oke, istirahat makan siangnya selama 30 menit. Wow. Luckily, lunch is a healthy meal makan siangnya enak-enak sekali. Kita di makan siang apa ini? Untungnya sekolah menyediakan menu makan sehat. Makan sehat. Oke. Di kantin sekolah kita. Afterwards, everyone. Oke, ada tidur siangnya. Ada tidur siang juga ya. Kembali lagi ke kantin sekolah. Di kantin sekolah Indonesia banyak makan makanan yang tidak sehat. Ada mie, cireng, bakso, tahu, SS, dan semuanya. Oke, setelah makan siang mereka lanjut tidur siang juga jam 1.00. Must take a mandatory afternoon nap. Then it's back to studying for 4 more hours. Wow, setelah tidur siang belajar 4 jam lagi. Terus ini makan malam ini atau apa ya? Hopefully, students get a slightly longer dinner break of 1 hour. Jam 6 makan But malam. soon it's time for night class. They study for 2 more hours until they can. Kelas malamnya 2 jam lagi baru akhirnya bisa tidur. Oh, berarti 2 jam baru bisa kembali ke rumah. Oke, jam berapa kembali ke rumah? Jam 9 malam, luar biasa. 6.30 berada di sekolah, jam 9 malam kembali ke 9 malam kembali ke rumah. Wow, keren. Belajar di Cina sungguh keras kehidupan belajar di Cina dengan cara belajar yang ketat. Luar biasa, pantasan mereka bisa menguasai dunia. Menyaingi dengan negara Eropa dan tentunya menyaingi Amerika Serikat. Kita baca komentar netizen dulu. Kok heran kita punya pesantren juga. Oke, pesantren. Bocil SMP Indo berangkat jam 7.00, pulang jam 13.00, sekolah rasa kerja. Nah, ini baru dibilang sekolah rasa kerja. Kalau di Indo namanya pesantren, Bang. Oke, Bang. Kalau di Indo bilangnya berangkat jam 6, pulang jam 12, berasa kerja. Oke. Ponpes, pondok pesantren malahan sebenarnya lebih parah. Subuh udah bangun, ada sholat tahajud, lalu sholat subuh, lalu paginya belajar, menghafal Al-Quran dan juga itu bukan parah, Bang. Itu bagus lah. Oke, aku sekolah pagi 8 jam, terus sekolah madi malam 2 jam. Sekolah madi malam, ekskul mungkin ya. Full sama pacaran terus. Terus lah gue pas baru masuk sama aja masuk jam 6.45, pulang jam 17.00. Maksudnya apa ini? Gua yang belajar bentar di kelas dan ngantuk. Aduh, suram masa depan mana. Bagi anak SMP yang bilang sekolah udah kayak kerja, apa kabar yang kerja benar? Oke, itulah komentar para netizen Indonesia. Lanjut saja kita ke video berikutnya. Pengalaman sekolah ke Cina. Iya. Tepatnya di Guangzhou. Nah, ini dia nih kondisi kelas aku. Sekolah aku tuh fasilitasnya bagus banget. Mereka ada TV gede, layarnya touchscreen semua. Mana touchscreen-nya ini, whiteboard. Mana touchscreen-nya ya? Lanjut. Sekolah tuh ada lift dan fasilitasnya tuh bener-bener bagus banget deh.
Harga uang sekolah cuma 2,5 juta aja sebulan. Dua Aku sekolah setengah mulai jam 8. juta, 2,5 juta aja sebulan. Oke. Ada macet juga ya. 8.30 pagi guys. Tapi ini dia kehidupan aku setiap Oh, hari. kok ini mulai sekolahnya 8.30 mahasiswa ya? Mungkin mahasiswa ya. Atau Itu ya macet lanjut. banget. Di sana tuh aku selalu naik Uber dan lihat dong mobilnya keren-keren, Audi. Biasanya ada Mercy, BMW, Tesla, kalian bisa pilih. Dan harganya tuh kayak Grab dan Gojek di sini guys. Makanya aku tuh jarang banget naik transportasi umum. Tapi di sini mereka punya transportasi utama yaitu sepeda listrik. Di sini Sepeda listrik. Ini yang viral juga yang lagi tren di Indonesia, sepeda listrik. Tapi apakah bisa digunakan di jalan raya? ada motor, jadi semua orang naik ini. Ini kendaraan utama mereka. Jadi aku tiap hari tuh naik ini guys ke sekolah. Karena macet banget. Kalau nggak aku bisa telat. Nih aku tartik bertiga tiap hari. Wow. Sepeda listrik di sini juga lumayan kenceng kok, 40-50 km per jam. Kita boleh melalui tol atau jalan protokol lainnya. Tapi skill kalian harus bagus ya, kayak naik motor nih harus salip-salip. Kalau penasaran aku lanjut part 2 ya. Oke, thank you kakak. Komentar netizen seperti apa? Hanya 2,5 juta per bulan. Sekolah yayasanku nangis melihat ini yang bayarnya 350.000. Terus 2,5 juta per bulan. Selesai per bulan nyimak ya bun. Oke ya bun. 600 per semester. Ini harus bisa bahasa Cina atau full English. Oke, inilah akun yang selalu ngomen di TikTok. Iya. Ingin sekali aku tuh jadi warga Cina tapi nggak tahu kapan itu terjadi. Mungkin besok ya Yuli ya. Terus apa ya? Wow, ya murah, mahalan di Surabaya. Oke, mahal di Surabaya. Sekolah di Sinchan SD aja, Sincun SD aja uang sekolahnya kalau nggak salah 3,5 jutaan per bulan. Oke. Jadi kangen sekolah di Cina juga. Ya. Pernah sekolah di Cina berarti ya. Negara beban maksudnya. Oke, langsung saja next ke video berikutnya. Kalau boleh nanya nggak? Kamu asalnya dari mana? Aku dari Sumedang. Ya, sama apa juga. Oke, ini pelajar Indonesia culture shock di Cina. Oh, pelajar mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di Cina. Oke. Sumedang 22. Sumedang. Mau nanya, culture shock di Cina tuh kayak mana sih? Ini Sumedang atau Sumedang? Aku sih satu yang lebih shock itu pas udah makan. Oke. Kita kan pernah makan bareng nih. Terus kayak udahnya kan kita sering minum. Nah mereka tuh nggak nyediain minum air putih ya, air putih. Oke. Apapun itu jenisnya, jus, apalah kayak gitu, nggak ada pokoknya air di atas meja itu. Jadi cuman kita minum apa? Kalau udah makan katanya lebih baik minum sup. Di Cina rata-rata kalau makan jarang disertai dengan minum air putih atau minuman sejenisnya. Biasanya mereka lebih suka minum sup atau kuah makanan. Oh ya berarti apanya ya, piringnya mangkoknya diangkat ya seperti ini. Mantap. Oh ya. Sedangkan kita ya kalau udah minum tuh harus banget minum, soalnya tenggorokan kan seret ya. Bawa botol air minum dari rumah Mbak, seperti kebiasaan anak-anak SD TK di sini. Gitu kan? Iya kering, terus kalau makan makanan yang berminyak itu kan nggak enak ke tenggorokannya. Tapi mereka nah itu di situ shocknya nggak minum. Nggak minum Mbak. Aku sih ini sih cara berpacaran mereka. Wah, cara berpacaran bahaya. Ayo kita simak. Iya guys. Jadi di sini tuh lebih terbuka sih gitu, kayak apa sih namanya? Terbuka, apanya yang terbuka ya? Ya tuh mereka tuh kayak mengungkapkan kasih sayangnya itu kelihatan. Oke, kita baca. Gaya pacaran orang Cina itu lebih bebas, maksudnya lebih terbuka. Misalnya di jalan mereka bisa aja apa itu ya? Dan orang-orang Cina yang lain juga nggak merasa ganggu. Lain cerita kalau di Indo, iya lain cerita kalau kalian di jalan seperti itu. Ya, terus di jalan mereka bisa aja apa ini, gambar apa ya? Gitu kayak di Korea gitu, lebih kayak ke physical touch ya. Wow. Kayak di tengah jalan tuh mereka ngapain? Berpelukan, beranu. Bertit. Oke. Wes, yang jomblo harap udah pernah lihat belum? Wow. Sering di sini. Gak bisa gelap dikit. Wow. Oke. Nah, yang selanjutnya ambil jurusan apa di Cina? Kita farmasi. Oh, farmasi juga. Farmasi aku juga. Farmasi juga. Terus menurut kalian belajar bahasa Mandarin tuh sulit nggak?
挺难的. Iya, Sulit susah, ya, lumayan sulit ya. susah. Soalnya itu sih apa sih namanya tuh? Ya, susah. Banyak banget kosakata Yes, baru banget, gitu. Iya, banget. terus ada nada juga. Kalau salah nada Benar sih, benar kita sih. artinya berbeda juga. Benar. Gitu. Terus kita udah 3 tahun ya belajar di sini, tapi masih ada kata-kata yang kita nggak paham kadang gitu. Banyak Sama. Apalagi Oke, untuk writing-nya, terima writing kasih tuh kayak, kakak. Hanzanya tuh kan banyak tuh. Apalagi Cina tuh ada 2 tipe, yang satu sederhana, yang satu tradisional. Nah itu yang tradisional lebih sulit, Lebih susah. ya lebih sulit lagi. Susah banget sih. Terus kalian setuju nggak aku bilang bahasa Mandarin itu salah satu bahasa tersulit di dunia? Oke. Nomor satu. Tersulit di sih, dunia. susah sih, Setuju. Sama, Oke aku juga mikir kakak. Terima kasih Tapi kalau kalian kakak. mau belajar, kalau kalian benar-benar terus banyak praktek Ya, bisa sih guys. Tapi untuk menguasai bahasa Mandarin di zaman sekarang itu beneficial banget pokoknya. Iya, soalnya sekarang juga kan di Indo banyak banget perusahaan gitu ya, yang banyak perusahaan yang Cina gitu. Jadi kalian kalau cari kerja ya gampang, bisa membantu gitu. Siap kakak. Oke, itu aja Thank sih ya. you kakak. Thank you. Oke, kita ke Kalau boleh. komentar dulu. Oke, sering-sering up yang kayak gini bang. Jaga kesehatan juga. Oke, amin. Apa komentarnya? Cita-cita banget pengen bisa kuliah di Cina. Amin. Gila keren banget sih. Oke, keren. Salam Sumedang. Oke, salam. Oke, lanjut saja ke video berikutnya. Wah, ini apa ya? Lanjut saja ke video next. Negara manakah yang punya sistem ujian sekolah paling kejam di bumi? Yap, jawabannya adalah negara Cina. Ujian tersulit di dunia. Wow. Negara dengan sistem ujian paling kejam di dunia, di bumi. Oke. Ini bernama Gaokao, yang mana soal ujian yang dikerjakan oleh siswa akan menghabiskan waktu selama 9 jam dengan batas waktu 2 hari pengerjaan, dan para pelajar ini akan dijaga dengan sangat ketat. Banyak orang tua di Cina yang cemas dengan keadaan anak mereka karena untuk berhasil menempuh ujian. Sungguh berat pendidikan di Cina ya kalau begitu ya, 9 jam selama 2 hari. Anak-anak di Cina harus belajar selama 12 jam setiap hari selama berbulan-bulan. Bahkan diketahui bahwa aturan ujian Gaokao lebih ketat dan lebih sulit jika dibandingkan dengan ujian. Teringat dengan ujian nasional di Indonesia ya. Pasti ada tekanan mental juga pada anak-anak ini. Ujian masuk Harvard atau Oxford loh. Ujiannya meliputi berbagai mata pelajaran termasuk bahasa Mandarin, matematika, dan bahasa asing teman-teman. Bukan hanya tentang sulitnya ujian Gaokao, tekanan sosial yang diterima juga sangat besar jika gagal dalam tes ini sehingga memicu banyak kasus bunuh diri oleh para siswa. Ini yang ditakutkan, kasus bunuh diri. Sama ujian nasional di Indonesia kemarin. Ada banyak kasus bunuh diri juga. Gara-gara tertekan mental, stres berat dalam menghadapi soal-soal ujian. Itulah mengapa sebanyak 300.000 pelajar Cina telah berkuliah di Amerika Serikat dan 90.000 pelajar Cina juga berkuliah di Inggris karena mereka telah melewati sulitnya ujian untuk lolos ke perguruan tinggi. Kalau sistem seperti ini diterapkan di Indonesia, kira-kira pelajar di negara kita bakal kuat nggak ya? Oke, kira-kira seperti apa komentar netizen juga? Pernah nonton Better Days, itu juga nyeritain Gaokao, bahkan buku di mejanya bisa nutupi siswanya pas duduk. Wow. Kalau di Indonesia bukan mikirin soal ujian, tapi mikirin jawaban. Oke, gua ujian cuma 50 soal udah ngeluh. Oke. Langsung, apalagi komentarnya, bisa bang, tapi gaji guru naik dulu. Oke, setuju sekali. Ujian tersulit mah lawan diri sendiri bang. Oke, jelas. Oke, kalau di Indo beda lagi. Ini boro-boro mikir belajar sama jawab soal malah ngedadu, ngechat jawaban full bandar jawaban peruang. Oh, ngedadu, ngundi jawaban ABCD-nya ABCD. Oke. Gue aja nggak jarang belajar waktu ujian, lu aja. Terus gue ujian soal 20 aja udah ngeluh. Oke. Next saja video berikutnya. Many people are interested in students' life in a Chinese high school. Today I'm going to show you more of it. Let's go. Students get up at 6:15 a.m. and go to school canteen to buy breakfast. Masuk 6:30. They have a morning reading and then start the first lesson at 7:30 a.m. 5 lessons in the morning. Ini kegiatan membacanya ini. Kegiatan membacanya reading. Wow, keren papan tulisnya. 40 minutes each. It's an English class and the teacher is teaching on the smart board. Oke. They have 10-minute breaks between the lessons, hanging around on the corridor. Okay. A student is getting some water from the water dispenser outside the classroom.
Itu ada air minumnya. Oke. Wow, 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 wow. Lunchtime is from 11:40 to 12:40. Then they get back to dormitory to take a lunch break for an hour. Lessons start again at 2 p.m. There are 4 lessons in the afternoon. Now you see the PE class. Everyone loves it. In fact, the last lesson is for self-study. In other words, homework time. Finally, classes are over at 5:10. Oke, next video berikutnya. Ini apaan? Oke, seorang anak di Cina berjalan 4 km ke sekolah saat dingin pas sampai rambutnya membeku. Wow. Korang dibenarkan untuk tidur kalau korang belajar dekat sekolah ni. Kalau korang nak tahu, ada sekolah dekat China ni yang membenarkan murid-murid mereka untuk tidur selama 20 minit sebelum memulakan pelajaran. Sebenarnya, tujuan mereka adalah untuk memastikan murid-murid tadi berada dalam keadaan yang segar sebelum memulakan pelajaran. Dan supaya untuk memahami sesuatu perkara yang diajar tu dengan lebih baik. Akan tetapi, ada juga di kalangan mereka yang membawa bantal, selimut dan juga tilam supaya dapat tidur dengan lebih selesa. Wow, berarti sekolah kayak rumah sendiri betulan ya, rumah sendiri ya. Lanjut. DH nak tahu, pada pandangan korang, adakah kaedah macam ni sesuai digunakan di sekolah di Malaysia? Cuba korang komen. Okey, ini Malaysia. Okey, lanjut. Kelas 12 capek banget. Kelas 12 itu berarti kelas 3 SMA ya. Tentu saja capek. Nggak ada satu pun apa ini. 不管是上学学生还是上班还是做任何，没有一个是不累的。所以都要互相尊重，互相理解，不要觉得你肯定没我累，你肯定比我轻松，不要有这样的想法。别人的累你都是看不出来，他不可能把他的累一个一个都要给你看。你不要想当然的觉得他比你轻松。Oke. Wow, selesai para pembelajar semuanya. Thank you untuk menyimak konten tip-tip reaction kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.